Assalamualaikum guys, welcome to our channel. Di video kali ini kami akan membahas tentang komunikasi data. Apa itu komunikasi data? Komunikasi data adalah transmisi atau pemindahan data dan informasi yang disajikan oleh isyarat digital di antara komputer dan piranti elektronika yang lain dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data dalam berbagai jenis dan bentuk. Kenapa komunikasi data itu penting? Komunikasi data memungkinkan pengirim data dalam jumlah besar secara efisien, tanpa kesalahan, dan ekonomis dari suatu sumber menuju ke tempat lain. Memungkinkan penggunaan sistem komputer dan perangkat pendukung dari jarak jauh. Selanjutnya terdapat komponen komunikasi data. Yang pertama ada penerima atau receiver. Penerima atau receiver ini adalah perangkat atau entitas yang menerima data atau informasi yang dikirimkan oleh pengirim. Yang kedua ada penerima. Penerima bertugas untuk menerima dan memproses data yang diterima. Yang ketiga, ada data. Data adalah informasi yang akan dikomunikasikan antara pengirim dan penerima. Jenis-jenis operasi data. A. Bidang data collection. Data dapat dikumpulkan dari beberapa tempat, remote station, disimpan dalam memori, dan pada waktu-waktu tertentu data tersebut akan diolah. Contohnya seperti aplikasi inventory, pengajian, dan lain-lain. B. Bidang inquiry and response. Pemakai dapat mengakses langsung ke file atau program. Data yang dikirimkan ke sistem komputer dapat langsung diproses dan hasilnya dapat segera diberikan. Bila pemakai melakukan dialog dengan komputer, maka sistem semacam ini disebut interaktif. Contohnya aplikasi perbankan. C. Bidang store and retrieval. Data yang sebelumnya disimpan dalam komputer dapat diambil sewaktu-waktu oleh pihak yang berkepentingan. Contohnya seperti aplikasi message, switching, and email. D. Bidang time sharing. Sejumlah pemakai dapat mengerjakan programnya secara bersama-sama. Setiap pemakai diberikan kesempatan untuk bekerja selama jangka waktu tertentu yang tepat besarnya. Setelah itu, pemakai lain akan mendapatkan kesempatan. Kalau terlalu banyak data yang harus dikerjakan dalam satu satuan waktu, fasilitas roll in roll out harus dipergunakan. Contohnya, aplikasi pemakai sistem komputer secara bersama untuk pengembangan perangkat lunak atau software, perhitungan, rekayasa, pengolahan kata, word processing, CAD, komputer, aided, desain, dan sebagainya. E. Bidang remote job entry. Remote job terminal mengirimkan program atau data teks untuk disimpan ke komputer pusat tempat data diproses. Program itu akan dikerjakan secara batch, yaitu diolah secara giliran tiba. Contoh, aplikasi yang menggunakan peralatan sistem komputer yang tempatnya berjauhan. F. Bidang real-time data processing and process control. Hasil proses dihendaki dalam waktu yang sesuai dengan kepentingan proses tersebut. Real-time. Contoh, aplikasi pengaturan peralatan industri, sistem kendali proses, sistem telekomunikasi. G. Bidang data exchange among computers. Pertukaran data berupa program, file, dan sebagainya antar sistem komputer. Pada aplikasi ini, data yang dipertukarkan jumlahnya banyak dan waktu yang dikehendaki singkat sekali. Perangkat komunikasi data. Perangkat komunikasi data yang diperlukan pada jaringan komputer diantaranya adalah sebagai berikut: DTA, DCA, DCCU, modem, kabel jaringan, dan lain-lain. 1. DTA, Data Terminal Equipment. DTA adalah perangkat yang berfungsi untuk menerima sinyal dari pusat dan melanjutkan ke user. DTA berhubungan dengan beberapa perangkat yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi. Contoh perangkat DTA, PC, laptop, client, PC, dan lain-lain. 2. Data Circuit Equipment atau DCE adalah sebuah perangkat yang terhubung dengan DTE pada sebuah jaringan, atau dapat disebut juga peralatan komunikasi data dan operator peralatan data, dan memiliki fungsi seperti sinyal konversi, pengodean sinyal, dan garis clocking, dan dapat menjadi bagian dari peralatan DTE, contohnya modem. 3. DCCU atau Data Communication Control Unit merupakan singkatan dari Data Communication Control Unit. Tugas umum dari DCCU untuk mengatur hubungan peralatan pada perangkat. DCCU merupakan bagian dari suatu integral yang baku dari sistem komunikasi data. DCCU ini tidak dapat diidentifikasikan dengan cara yang terpisah. 4. Modem.
Modem berasal dari singkatan modulator-demodulator. Modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa atau carrier dan siap untuk dikirimkan. Sedangkan demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi yang berisi data atau pesan dari sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Modem merupakan penggabungan kedua-duanya, artinya modem adalah alat komunikasi dua arah. Setiap perangkat komunikasi jarak jauh dua arah umumnya menggunakan bagian yang disebut modem seperti VSAT, microwave radio, dan lain sebagainya. 5. Kabel jaringan. Kabel jaringan adalah sebuah perangkat keras komputer yang mana berbentuk seperti kabel serta dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan sebagai penghubung. Kabel jaringan digunakan agar bisa menghubungkan dari satu perangkat jaringan ke perangkat lainnya ataupun menghubungkan 2 hingga lebih komputer untuk dapat berbagi daya. Kabel jaringan berperan sebagai media transmisi yang terarah di dalam jaringan komputer. Proses komunikasi data jaringan. Perangkat jaringan komputer merupakan komponen-komponen yang diperlukan untuk membuat sebuah jaringan komputer. Komponen yang dimaksud adalah media hardware. Cara kerjanya adalah sinyal listrik maupun sinyal dalam bentuk gelombang elektromagnetik pada suatu jaringan komputer merambat atau memancar dengan prinsip kerja jaringan komputer. Agar suatu jaringan dapat saling bertukar informasi data, diperlukan suatu alat yang disebut modem yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital maupun sebaliknya. Ada 4 komponen utama jaringan komputer. Yang pertama sender, yang kedua protokol, yang ketiga media transmisi, yang keempat receiver. Pertama-tama, sender mengirimkan sinyal informasi menuju receiver melalui protokol encode yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Kemudian sinyal melalui media transmisi dan melalui protokol kedua di decode kembali menjadi sinyal digital sebelum masuk ke receiver. Proses komunikasi data pada telepon. 1. Cara kerja jaringan telepon kabel. Telepon kabel menggunakan sistem wireless sehingga membutuhkan kabel supaya dapat berfungsi. Cara kerjanya, suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. Mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik, kemudian disalurkan oleh perangkat telepon. Sinyal tersebut melalui kabel ke pusat telekomunikasi, dari pusat telekomunikasi. Sinyal tersebut diteruskan kepada penerima. Setelah sampai ke penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker. 2. Cara kerja jaringan telepon seluler. Telepon seluler menggunakan sistem wireless, mengirim dan menerima harus tetap bercakup BTS atau Base Transfer Station. BTS adalah alat yang memfasilitasi komunikasi secara wireless antara pengguna telepon seluler. Cara kerja telepon seluler wireless antara lain, suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. Mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan kemudian dipancarkan oleh ponsel ke BTS terdekat. Sinyal tersebut diterima oleh BTS dan sinyal diteruskan ke pusat telekomunikasi. Dari pusat telekomunikasi, sinyal diteruskan kepada BTS terdekat, kemudian diteruskan lagi ke penerima. Setelah sampai pada penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker.